Shalom pemirsa Wake Up Call, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan semuanya dalam program Kings, talkshow daripada Kingdom Influencer Generation in Seven Spheres. Oke. Kerinduan kita bersama adalah mewujudkan Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini menjadi misi kita bersama-sama. Kita ingin mewujudkan Matius 6 ayat 10, ya kan? Nah, malam hari ini seperti biasa saya hadirkan teman-teman dari X International Partnership, teman-teman yang sangat luar biasa sekali. Mereka adalah orang-orang yang menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka orang-orang yang sudah berdampak di panggilan mereka masing-masing. Nah, kehadiran mereka malam hari ini tentu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Tuh ya. Baik, malam hari ini pemirsa udah nggak sabaran, apa sih yang akan kita bahas? Ya, nah kita akan diskusi malam hari ini mengenai kenormalan baru dari gereja. Nah, istilah new normal ini sudah menjadi hal yang kita dengar sehari-hari, dibahas di berbagai media hari-hari ini tentang new normal. New normal yang disebut normal yang baru ini terjadi karena pandemik 19 ini ada shifting, ada pergeseran, dan ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan kita dipaksa, tanda petik, untuk harus bisa beradaptasi dengan perubahan ini atau bisa mengikuti perubahan ini. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa mengikuti, sama seperti pernyataan Charles Darwin, seorang saintis, dia berkata begini, bukan makhluk terbesar atau terkuat yang mampu bertahan hidup, tetapi makhluk yang mampu beradaptasi. Nah, jadi diperlukan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Tapi tentunya kita tidak sedang bicara mengenai kompromi, beda ya. Tapi bagaimana kita beradaptasi, ya hal-hal yang sifatnya metode, cara, hal-hal yang bersifat technical things. Tetapi kita tidak merubah tentu prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Oke, ini yang akan kita bahas, doa saya dan doa teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting ini, talkshow ini, supaya setiap pemirsa mendapatkan insight-insight dan bisa menggunakannya atau mengaplikasinya di dalam pelayanannya masing-masing. Baik, kita akan langsung saja, saya akan bertanya kepada Pastor Andi Anyi terlebih dahulu ya. Oke, Pastor Andi Anyi. Dengan adanya COVID-19 ini, apakah Pastor Andi mendapatkan semacam, saya nggak bilang pewahyuan ya, tapi semacam ada satu redefinisi, pendefinisian ulang, atau recorrection, mengoreksi ulang apa yang menjadi definisi atau pengertian, understanding Pastor Andi selama ini tentang gereja. Oke, Pastor Andi share kepada kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Bram. Ya, iya, masuk kita dengan wabah COVID-19 ini memang itu sesuatu yang tidak pernah dijangka terjadi, di mana pemerintah mengarahkan supaya kita stay at home dan juga mengarahkan supaya ibadah-ibadah yang tempat ibadah itu kita tidak dapat lagi beribadah di gedung gereja, dan ini membawa pada awalnya satu cabaran bagi kita. Cabaran itu sebuah tantangan ya. Iya, tantangan. Okay. Satu tantangan karena sebelumnya terlalu biasa bila disebut gereja itu selalunya dirujuk kepada gedung. Nah, ini menjadi ada satu paradigm shift sejak kita mulai masuk ke di COVID-19 ini, di mana harus ada pengertian yang seutuhnya sesungguhnya tentang gereja itu. Dan ini secara pribadi saya juga mulai membawa kesadaran itu kepada jemaat bahwa yang sesungguhnya memang sebelum ini kita sudah sentuhkan juga bahwa pribadi kita itu adalah gereja, tetapi mungkin kurang begitu diterima karena terlalu biasa dengan gereja itu gedung sebelumnya. Tetapi dengan keadaan perubahan yang terjadi ini, reality ataupun kenyataan pribadi kita itu menjadi gereja itu menjadi sangat real.
Itu ya satu perubahan pengertian yang begitu nyata yang saya lihat di kala kita menghadapi COVID-19 inilah. Oke. Bagaimana dengan Pastor Bob? Ya, kita lihat bahwa kejadian yang sekarang ini adalah sesuatu yang tidak biasa dan tidak ada yang mengerti sebelumnya secara persis apa yang terjadi ini, dan tidak ada orang yang bisa mendefinisikan secara pasti bahwa pandemi COVID-19 ini akan terjadi pada saat sekarang. Kalau kita katakan di Indonesia barangkali sekitar awal Maret sudah mulai terjadi, lebih memasyarakat istilah ini, tetapi tidak ada yang siap sebenarnya untuk ini. Semua orang kaget. Dan kalau kita lihat dalam aplikasinya untuk gereja seperti yang dikatakan tadi, memang secara pengajaran kami pun yang menganut prinsip Kingdom of God, kerajaan Allah, juga mengajarkan selalu kepada jemaat bahwa gereja itu bukan gedung, tapi gereja itu adalah kita sendiri di hadapan Tuhan, manusianya. Namun itu mungkin sekedar pengajaran yang belum tentu langsung dirasakan oleh jemaat. Nah, belum ada pengalamannya ya, realnya. Belum ada pengalamannya. Begitu ini terjadi dan dikatakan tidak boleh kumpul di gedung, nah baru sadar dan semua paham bahwa oh ya, memang definisi tentang gereja itu berbeda dan semakin nyata apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Sewaktu dia ketemu dengan perempuan Samaria yang bilang menyembah di gunung itu, di gunung sana, tapi Yesus katakan akan tiba saatnya kamu tidak menyembah di gunung itu dan di gunung ini, tetapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak tergantung lagi dengan tempat. Dan itu terjadi saat ini. Wow, oke. Wow, keren. Baik, gimana Pastor Daniel? Di Kucing ada jemaat yang memberontak atau marah-marah dengan situasi ini? Ya, memang ini sesuatu yang baru buat kita semua. Seperti Pak Bob tadi katakan, kita tidak dapat duga-duga COVID ini boleh terjadi. Dan sekarang kita lagi bahas tentang new normal. Ya, saya membahasakannya new season, musim baru, yang kita nggak bisa tahu. Tapi mau tidak mau kita harus hadapi, kita harus hadapi ini. Satu hal yang saya lihat bahwa keadaan gereja ini kita harus menyadari tentang sesuatu yang esensial. Di dalam prinsip ini ada hal yang kita harus tahu, mana yang esensial, mana yang opsional. Mana yang esensial dan opsional ya. Mana yang tidak boleh tidak, dan mana yang pilihan, boleh iya boleh tidak. Dan sekarang mata kita sudah terbuka. Saya itu tertarik dengan perkataan Yesus kepada Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Mari kita lihat sekarang. Mari kita dapat lihat gedung gereja, fasilitas gereja, pernak-pernik gereja, kebanggaan kita selama ini tentang sebuah organisasi. Saat ini semua bahasa saya tiarap. Semua tiarap. Padahal Alkitab katakan bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Ini COVID aja bisa menghalangi untuk gereja tidak beribadah. Nah, berarti gedung, pernak-pernik, fasilitas itu opsional. Boleh iya, boleh tidak. Tetapi yang esensial adalah seperti tadi Pastor Andy dan Pastor Bob katakan bahwa pribadinya. Mungkin selama ini kita berpikir hanya sekedar khotbah, pengajaran, tapi ini sekarang gereja harus terbuka sekarang. Mau tidak mau harus terbuka. Yeah. Nah, kalau bicara tentang esensi, untuk apa gereja itu? Gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah, Kingdom of God. Artinya COVID-19 boleh menghalangi langkah kita ke gereja, tapi tidak boleh menghalangi rencana Allah terjadi di dunia ini melalui kita pribadinya. COVID-19 boleh menghalangi kita yang selama ini mission, traveling, pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Mungkin kita boleh terhalang, tapi esensi
untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menyatakan kasih Allah, menghadirkan kerajaan Allah, ini tidak boleh dihalangi oleh apapun. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa alam maut COVID-19 tidak dapat menguasai anak-anak Tuhan, yaitu siapa? Gereja, saya dan saudara. Itu aja, Pak. Menurut saya, Pak. Terima kasih. Wah, ini pandangannya bersemangat sekali dari Pak Pastor Daniel. Oke. Saya kira jelas buat para pemirsa, kita sepakat bahwa apa yang tadinya, ya menarik apa yang dikatakan Pak Bob sama Pak Andi tadi, bahwa sebetulnya atau Pak Daniel, kita udah paham lah, gereja kita udah ngajarin ke jemaat bahwa gereja yang sebenarnya itu adalah pribadi orang, ya manusianya yang percaya kepada Yesus. Tapi itu hanya sebatas pengetahuan tadinya, tapi menjadi lebih real paradigma itu atau konsep mengenai gereja yang sebenarnya ketika kita masuk dalam situasi ini ya. Baik, jadi saya kira nggak ada masalah dengan teman-teman semuanya, gerejanya, jemaatnya baik-baik saja semuanya, karena ya mereka memahami bahwa pribadi saya adalah gereja. Saya sempat mengeluarkan statement beberapa tahun terakhir, kurang lebih 5 tahun, saya terus bahkan ditulis di warta kami adalah begini: keluargaku adalah gerejaku dan gerejaku adalah keluargaku. Jadi di saat pandemik ini kan kita lebih banyak mesbah keluarga nih ya kan. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Para suami-suami yang tadinya tidak memimpin keluarganya di dalam doa bersama, sekarang mereka lakukan. Ya luar biasa lah, saya dapat banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari keluarga-keluarga justru alami terobosan-terobosan. Padahal ya WHO juga melaporkan ya bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat signifikan pada saat pandemik ini ya, karena banyak orang lebih keluarga-keluarga sering di rumah ditambah dengan tekanan ekonomi dan sebagainya, maka lebih banyak orang Malaysia bilang gaduhnya kan, konfliknya. Tapi puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan mengalami justru hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di dalam keluarganya. Gimana di tempat Pastor Bob, alami juga yang sama, Pastor Andi, Pastor Daniel? Ya, betul. Silakan Pastor Andi dulu. Ya memang ini masa wabah COVID-19 ini memang seperti mana Pak Bram katakan tadi itu, ya pengalaman baru ini terjadi di dalam keluarga. Itu satu hal yang di gereja kita juga sedang alami. Karena sebelum ini banyak bergantung dengan mungkin panitia gereja, dengan pastor untuk memimpin acara-acara. Tetapi sekarang ini pemimpin yang menjadi sekarang ketua keluarga itulah yang jadi pemimpin sekarang ini. Jadi mau tidak mau to a certain extent ya sepertinya push mereka jadi kepala sekarang, jadi imam, jadi ya nabi di dalam keluarga itu. Saya lihat ini adalah satu, saya boleh katakan puji Tuhan, tetap puji Tuhan walaupun dalam keadaan kita kurung di dalam rumah, tetapi di sudut yang lain kita lihat ada kebaikan yang dari sudut rohani dalam keluarga. So banyak seperti mana Pak Bram katakan tadi yang kita dengar juga bahwa bapak-bapak mulai mengambil tanggung jawab, ibu-ibu juga mengambil tanggung jawab, dan family altar itu sering kita dengar bahwa jemaat melakukan. Pada masa kita doa kita supaya ini menjadi new normal ya, new normal. Artinya ini udah menjadi gaya hidup dari keluarga-keluarga jemaat kita ya. Wow, gimana di tempat Pak Bob? Di tempat kami juga mengalami hal yang menarik. Jadi di awal kita ibadah online, memang yang kita jangkau pada saat itu langsung pertama yang umum dulu, karena belum kita siapin semuanya. Betul. Lalu kita mendapat kesaksian, ada anak sekolah minggu yang nangis ke mamanya, "Ma, aku mau beribadah, aku mau ke gereja," gitu. Nah, itu menggugah hati kita sehingga kita siapkan untuk sekolah minggu juga, untuk remaja juga, sehingga mereka juga di rumah masing-masing menjadi semakin akrab dan terbiasa melakukan ibadah keluarga tersebut. Apalagi memang kita tuntun jadinya para orang tua. Ini begini caranya, ini misalnya sebagai panduannya. Kalau kalian mau modif silakan, tapi kalau belum ada untuk memodif, nah ini panduannya. Nah yang kedua yang sangat menarik adalah di kami yang ikut komsel, komunitas sel, mungkin kita sangat paham itu,
semula itu sekitar 50% yang tercatat. Lalu saya bilang di sekretariat kami, coba data semua yang belum terserap, terhisap di dalam Komsel. Lalu tawarin supaya dilakukan Komselnya itu secara online. Lalu setelah itu dilakukan, ternyata banyak di antara mereka yang bilang, iya, selama ini kami nggak ikut karena secara waktu nggak bisa. Kami kerja, kami sibuk, dan nggak mungkin lagi kami harus ikut di Komsel. Tapi kalau ini dilakukan online, kami siap, dia bilang. Jadi justru malah menambah peluang untuk mereka ikut di dalam Komsel dengan fasilitas online. Wow, luar biasa. Jadi, saya lihat ini akan ada new normal dari mesbah keluarga ya. Para ayah mulai memimpin keluarganya sebagai imam. Keren. Dan juga akan ada new normal dari Kersel. Di tempat saya sebut Kersel ya. Kelompok sel. Di tempat Pastor Andi disebut apa? Komsel. Komsel. Tetapi masa ini di dalam pertengahan ke sekarang ini kita sudah ubah nama dia. Karena awalnya kita pada awalnya kena agak terkejut dengan perubahan kita. Komsel itu kita tunda. Tapi memenangkan di Malaysia ini dia terus dilanjutkan, kita tidak boleh menundakan terus. Jadi kita mulai bawa mereka untuk sekarang ini istilahnya Zoom Cell. Zoom-Cell. Jadi Komsel sekarang ini mantap. Wah, keren. Itu kita sebut dia Zoom-Cell. Jadi semua ber-Zoom-Cell. Itu istilah kita ya. Belakangan ini. Baik. Kita lihat respons yang bagus. Walaupun masih ada yang baru menyesuaikan karena ada yang belum biasa di depan kamera, begitu. Puji Tuhan, cukup menarik. Iya, baik. Oke, saya akan ajukan pertanyaan berikut kepada teman-teman dari marketplace, mereka profesional atau pengusaha. Baik, Brother Vincent ini berjemaat di Planet Shaker ya di Melbourne. Sebuah gereja anak muda yang sangat luar biasa sekali hari-hari ini. Sebagai jemaat, apakah Pak Vincent juga enjoy dengan format ibadah online yang berlangsung dari gereja Planet Shaker? Ya, sebagai jemaat yang sangat aktif ya. Jadi semenjak bertobat 20 tahun lebih yang lalu, saya sendiri bawa jiwa one to one itu udah ribuan jiwa. Karena dalam 6 bulan pertama yang saya catat di buku catatan saya, nama, telepon, itu 200 jiwa. Dan hampir setiap hari saya membawa jiwa. Kebetulan saya berada di marketplace, hampir setiap orang yang saya temui, saya jarang sekali luput untuk tidak injilin dia. Karena saya selalu melihat bahwa kesempatan saya ini apakah akan terulang atau tidak. Jadi entah orang itu terima atau tidak, saya harus injelin karena saya merasa bahwa keselamatan jiwa itu suatu hal yang sangat esensial, yang sangat dibutuhkan. Dan saya sangat paham benar fungsi dari sebuah gereja adalah interconnection antara human being and God itself. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus paham bahwa tugas seorang hamba Tuhan, hambanya Tuhan, yaitu mengkoneksikan domba-domba dan Tuhannya, mengkoneksikan jiwa-jiwa dan Tuhannya. Sehingga saya sendiri berada dalam posisi sebagai orang yang sudah diselamatkan, dan saya berhadapan di marketplace dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Tugas saya adalah membawa orang-orang yang belum diselamatkan untuk dikoneksikan dengan Tuhan saya. Sehingga saya benar-benar menjadi hamba Tuhan. Ya. Sorry, saya ini sebentar. Jadi apakah sebagai jemaat Brother enjoy dengan pola ibadah online yang sekarang sedang berlangsung? Oh ya, pola ibadah online ini saya rasa sangat penting ya, karena 2 tahun yang lalu kami kan sering ada pelayanan KKR ke Indonesia. Itu saya bersama sahabat saya sampaikan kepada beliau 2 tahun yang lalu, 2018, saya bilang saya minta tolong beliau, tolong set upkan gereja online segera. 2018 ya? 2018, saya bilang set upkan gereja online,
Tapi saya sampaikan kepada beliau, saya bilang begini, saya tidak mau mengganggu gereja konvensional, gereja tradisional. Saya mau set up sebuah gereja online untuk menjangkau orang-orang yang pernah terluka pada gereja-gereja konvensional, supaya mereka yang mungkin sudah kepahitan dengan gereja konvensional, mereka tidak akan datang ke gereja konvensional. Kita akan menjangkau mereka secara online supaya mereka jangan terhilang. Nanti sampai dipulihkan, baru kita akan bawa ke gereja konvensional. Itu tujuannya. Dan dengan adanya COVID-19, saya kontak sama sahabat saya bilang, saya juga waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata tahun ini gereja yang sudah di setup itu sangat penting sekali di momen-momen ini. Dan sebagai jemaat, di sini kita lihat bahwa jemaat-jemaat itu harus sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan itu tidak 100% tergantung sepenuhnya kepada pendetanya. Mengapa? Karena pendetanya seperti planet shaker, kita punya ribuan jemaat, pendetanya itu tidak mungkin punya interaksi langsung dengan setiap jemaat. Jadi para jemaat-jemaat ini, dia harus punya ambisi untuk membangun hubungan dirinya dengan Tuhan. Jadi dalam satu minggu kan 168 jam. Kita di gereja kan paling 3 jam. 165 jam ini kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita menjadi orang-orang yang terbiasa. Brother Vincent, saya coba garis bawah ini dulu. Ya, ini menggenapi apa yang ide ini sudah dimunculkan. Jadi bagi Pak Vincent justru exciting sekali dengan adanya ibadah online yang sedang terjadi di seluruh dunia hari ini, ya kan? Amin. Oke, baik. Saya akan kembali ke para teman-teman gembala dulu, ya. Di saat pandemik ini, semua kita melakukan pelayanan lebih banyak secara online, ya, lebih banyak secara online. Nah, tapi mungkin Pastor Daniel, Pastor Bob, Pastor Andi punya cara yang efektif atau yang kreatif atau yang out of the box di dalam memberikan pelayanan pastoral buat jemaat. Terima kasih Pak Bram. Memang mau tidak mau sekarang kita dituntut untuk melakukan pelayanan pastoral secara online. Ya, nah mau tidak mau seperti yang kita tadi bahas di atas. Dan saya di pelayanan, di gereja melakukan pelayanan online ini sebenarnya sebelum masa COVID-19 ini, saya sudah bagi tahu juga dengan teman-teman untuk melakukan pelayanan online ini. Karena yang saya lihat saat ini di era COVID-19 ini, ketika kita tidak boleh beribadah di gereja lagi, saya sempat berpikir, ternyata yang hilang itu bukan ibadahnya, bukan seremonialnya, tapi koinonianya, persekutuannya yang hilang. Persekutuannya yang hilang. Jadi akhirnya kita berpikir apa yang kita buat bersama-sama, dan saat ini kami melakukan pelayanan seperti membuat seminar setiap 1 minggu 1 kali, seminar keluarga secara online. Kami membuat seminar kesehatan secara online setiap 1 minggu 1 kali. Terus kami melakukan yang sifatnya edukasi kepada jemaat setelah COVID-19 secara online. Setelah di COVID-19 ini secara online. Tetapi memang animonya gimana? Animonya jemaat? Wow, animonya sangat bagus. Mereka bagus, ya? Antusias. Mereka antusias dan merespon. Bahkan beberapa jemaat mengatakan pelayanan pastoralnya tetap jalan. Lalu setiap hari sama seperti domba memberi makan, setiap pagi, setiap petang kita beri renungan, kita beri video. Saya ada video setiap hari namanya Suara Musafir. Nah, itu tiap hari kita kasih sebagai pesan penggembalaan dan juga memberikan secara online, tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bukan hanya sebatas online, tetapi saya juga menelpon mereka secara pribadi. Jadi untuk
kedekatannya lebih didekatkan lagi. Tanya apa masalahnya, bukan hanya sekedar di grup, bukan hanya sekedar di media sosial, tapi secara kedekatan. Ya, itu yang saya lakukan. Keren. Luar biasa ya, berikan aplaus dong. Ya, pada Pak Oscar dulu nih, Bro Oscar. Apakah ada pergeseran cara pandang Pak Oscar terhadap gereja itu sendiri? Perspektif dari seorang profesional di marketplace. Baik Pak Bram. Ya, kalau pergeseran ada, tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan pergeseran, tapi tadi seperti yang sudah disampaikan, kita semakin aware, semakin sadar tentang esensi, apa yang esensi dan yang tidak. Oke. Karena sebenarnya ini bukan hal baru, Pak. Kalau kita refleksi ke belakang lagi, 2008 Sandi Adilajah udah berbicara seperti ini juga. Saya akan mungkin sampaikan di pertanyaan yang selanjutnya. Tapi terhadap the new normal, dari sisi seorang pelatih sumber daya manusia, itu kita melihatnya dari sisi behavior. Artinya the new normal ini punya banyak pemahaman, tapi saya melihat belum semuanya sadar yang dimaksudkan. Jadi the new normal ini dikaitkan dengan behavior. Sesuatu kalau selama 40 hari berturut-turut secara konsisten dilakukan, akan membentuk new habit, Pak. Kebiasaan baru. Ya, new habit. Dan new habit ini tidak akan kembali lagi. Jadi ada orang berkata, wah nanti kalau sudah COVID-19 kita balik lagi. Belum tentu, Pak. Inilah yang maksudnya the new normal. Kita nggak kembali lagi. Jadi ada new habit yang baru. Karena itu mungkin gereja-gereja perlu siap. Seperti apa nanti cara melayani jemaat, itu pertama. Terus yang kedua, dari sisi pelatih SDM, menyikapi perubahan ini memang ada 3 kelompok, Pak Bram. Kelompok pertama itu kelompok yang pasif. Kelompok pasif ini kalau ditanya konsepnya mengalir, Pak. Wah gimana? Oh saya mengalir saja gitu. Nah kelompok kedua kelompok yang reaktif. Nah reaktif ini bisa terlambat, Pak Bram. Sama seperti Charles Darwin, survival of the fittest, itu adaptasi itu sebenarnya reaktif karena sudah terjadi perubahan di luar, baru dia menyesuaikan diri. Seharusnya kita proaktif. Jadi perubahan itu sebelum terjadi kita sudah tahu dulu. Ini seharusnya. Karena jadi seperti tadi sebentar. Seperti tadi Pak Daniel juga sudah sebelumnya udah antisipasi ada pelayanan online ya kan. Lalu juga sempat disinggung Brother Vincent 2 tahun yang lalu dia udah bicara ide gereja online untuk melayani mereka yang church seeker atau yang mereka agak tanda petik anti gereja formal begitu ya. Keren. Oke lanjut Brother Oscar. Nah jadi gini, bersyukur ya tadi para pastor di sini reaktif tapi cepat. Tadi Pastor Bob menyampaikan bahwa pertama online-nya ibadah umum. Tapi kemudian kan ada kebutuhan sekolah minggu dan mungkin youth, akhirnya dibuat. Tapi cepat dibuat. Iya, cepat dibuat. Tapi Pak Bram, tidak semua secepat itu Pak Bram. Jadi kebanyakan ada yang terlambat, bahkan ya ini ruginya kalau kita reaktif. Begitu berubah kita baru menyusun format baru, kebutuhan sudah muncul, tidak semua bisa siap. Nah, yang saya lihat di sini. Karena itu bersyukur kalau di sini Pastor Bob, Pastor Andi, Pastor Daniel sudah sangat cepat sekali, bahkan ternyata memang sudah prepare jauh-jauh hari sebelumnya. Buat saya Pak, sebagai kalau saya menempatkan diri sebagai jemaat, dunia online ini sebenarnya bukan dunia baru Pak. Tahun 2000 sudah terjadi. Jadi buat saya ini saya sudah terbiasa. Jadi kalau tanya nyaman nggak dengan begini? Saya sudah terbiasa nyaman, apalagi saya sebagai pelatih biasa searching di dunia digital, Pak. Generasi milenial kayaknya lebih nyaman ya kan? Yes. Nah ini menarik. Masalahnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya nih, Bro. Kita akan bahas sama-sama antisipasi terhadap kenormalan yang baru ini atau kebiasaan-kebiasaan yang kebentuk nih. Menurut Pastor Andi,
shifting apa yang bakal terjadi dalam bayangan Pastor Andi di gereja Pastor Andi sendiri? Seperti tadi disinggung oleh Brother Oscar bahwa ya 1-2 bulan ini kurang lebih 40 hari dengan sebuah kebiasaan ibadah online ataupun kebiasaan yang kebentuk selama 40 hari ini, maka ini tidak begitu saja berubah ke yang lama. Ini akan menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Nah, apa sih yang Pak Andi bayangkan shifting yang bakal terjadi di jemaat Pak Andi sendiri? Ya, terima kasih ya untuk shifting ya. Ini ya, kira-kira selepas COVID-19 ya. Iya, yang saya lihat ini akan menjadi satu ya sekarang kita katakan itu new norm, tetapi kemudian ia akan menjadi satu kebiasaan yang tidak mungkin kita kembali kepada yang lama lah. So ini akan jemaat harus dipersiapkan untuk beralih daripada pertemuan fisikal itu kepada virtual. Ini satu hal yang perlu diadaptasi. Jemaat perlu siap untuk menghadapi keadaan inilah. Karena kalau di Malaysia sekarang juga kami dijangkakan untuk kelonggaran itu terjadi pada tanggal 10 Jun. Dan ibadah di gedung itu bisa kembali, tetapi maksimal 30 jemaat saja. Nah, bagaimana mungkin? Kalau 30 itu tidak mau berapa kali sesi ya. Jadi kami panitia gereja, kami melihat ke depan itu acara online ini akan diteruskan juga pada masa yang akan datang. Jadi saya lihat dari sudut kepimpinan gereja juga harus mempersiapkan jemaat untuk tingkatkan kesedaran penggunaan media sosial. Dalam baru-baru ini ada pertemuan dengan jemaat dengan panitia juga mendapatkan input daripada mereka, khususnya daripada ketua Komsel. Ada di antara jemaat itu, karena saya lihat jemaat saya ini dia sepertinya di antara dua. Ada yang jemaatnya itu yang daripada pedalaman, ada juga yang dari kota. Jadi ada sebahagian belum biasa dengan media sosial, dengan digital, dengan teknologi ini semua. Jadi sangat perlu mengadaptasi dengan suasana baru ini. Jadi selepas COVID-19 ini perlu ada kesadaran, ada tingkatkan kesadaran penggunaan media sosial itu. Ada awareness yang perlu dipertingkatkan terus bagi jemaat. Dan yang kedua, akan memandangkan kita ke arah itu investasi untuk peralatan itu perlu dipertingkatkan di gereja-gereja lah pada masa yang akan datang. Itu yang saya lihat. Karena memang ada gereja yang kita perhatikan belum dipersiapkan untuk menghadapi new normal ini, agak menyedihkan. Tetapi saya percaya yang dapat mengikuti acara on air tumpanglah begitu. Tapi ini saya lihat gereja-gereja ke depan ini harus siap untuk menghadapi kepada peralihan ini. Dan seterusnya itu yang saya lihat adalah, terima kasih poinnya. Ya, itu ada dua. Yang pertama, tingkatkan kesadaran penggunaan media sosial. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan knowledge menggunakan peralatan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan cara penyampaian supaya dia lebih kreatif dan juga dia dapat menarik. Otherwise kalau dia tidak menarik juga tidak akan menjadi bosan, boring ya, orang tidak mau mengikuti ya. Orang tidak mau. Jadi peralatan perlu dipertingkatkan juga lah. Itu yang saya lihat persiapan ataupun pada masa yang akan datang selepas COVID-19 ini, gereja-gereja harus siap ke arah paradigma baru, mindset baru, going virtual inilah. Itu yang saya lihat. Wow, jadi ada tiga hal yang menjadi usulan dari Pastor Andi, tapi itu juga yang Pastor Andi sedang dan terus kerjakan di tempat Pastor Andi ya. Dengan yang dibagikan oleh Pastor Andi, nanti juga Pastor Bob dan Pastor Daniel dan Pak Oscar dan juga Pak Vincent, saya yakin teman-teman yang dengarkan ini, teman-teman hamba Tuhan ini lalu, oh Tuhan, kita nih mesti cepet-cepet nih ya kan. Kalau enggak, waduh ini akan menjadi seperti survei daripada BRC.
di pandemik ini juga terjadi perpindahan yang cukup signifikan dari jemaat loh. Betul. Nah, perpindahan cukup signifikan, walaupun sebetulnya sebelum pandemi ini memang juga sudah mulai terjadi perpindahan-perpindahan, ya. Memang kita tidak bisa jadikan indikator viewers di ibadah online itu di YouTube ya, itu menjadi indikator mutlak bahwa oh ya orang yang mengikuti ibadah online sekian. Tapi ya sebetulnya itu bisa jadi indikator. Ada gereja yang jemaatnya 30-an ribu, tapi viewers ibadah online-nya nggak sampai 3.000. Sedangkan pada waktu orang ngeklik YouTube itu 1 menit, 2 menit, dia udah dianggap viewers. Belum tentu dia ikut sampai selesai kan. Nah, jadi bayangkan kalau jemaat 30-an ribu, lalu viewersnya kurang lebih hampir 3.000, yang 90% itu kemana? Kita mau dengarkan dari Pak Bob. Apa yang Pak Bob bayangkan mengenai shifting akibat pandemik ini, dan apa yang Pak Bob sedang dan akan terus kerjakan buat pelayanan Bapak? Yang pertama, memang pasti meningkat tingkat kebutuhan dari jemaat dengan pengalaman-pengalaman mereka selama ibadah online ini. Jadi dari situ sebagai starting point-nya, maka sudah pasti kami akan langsung menggunakan 2 pola pelayanan. Pelayanan offline dan pelayanan online. Jadi meskipun nanti sudah berjalan boleh beribadah di gedung, kami tidak akan hilangkan pelayanan online. Akan tetap pelayanan online ini dijalankan. Jadi polanya pasti sudah diperkaya dari yang sekarang karena tuntutan dari kebutuhan jemaat. Nah yang kedua, kalau seperti itu berarti ada juga perluasan pelayanan. Nah, barangkali sekarang ada komisi-komisi yang saya bayangkan ke depan, komisi-komisi akan sangat diperluas, sangat fleksibel. Kenapa? Karena tidak terikat lagi memperluas melakukan pelayanan ini harus di gedung gereja, harus berbagi jadwal, enggak. Jadi kita bisa lakukan pelayanan secara online, apakah pelatihan-pelatihan tentang kebutuhan-kebutuhan jemaat bisa dilakukan secara online. Nah, karena itu rekrutmen tidak lagi melulu hanya gereja butuh apa. Enggak, kita akan tawarkan. Sekarang jemaat mempunyai strength di mana, mempunyai talenta di mana. Anda mau jadi berkat, mari kita buka pelayanan bersama-sama. Anda bisa tawarkan bentuk pelayanannya sesuai dengan talenta Anda, dan kemudian kita fasilitasi secara gereja untuk bisa dilakukan secara online. Jadi hal semacam itu saya lihat justru akan membuat semakin luas jangkauan pelayanan yang bisa diberikan, baik untuk jemaat maupun yang di luar jemaat. Dan salah satu shifting yang udah pasti terjadi adalah pemahaman tentang iman misalnya. Kan orang pada kaget nih, di mana perlindungannya? Kok malah hamba Tuhan pun, pendeta pun kena COVID dan bisa meninggal. Di mana ini? Lalu tentu kita akan kasih di sana pengajaran yang benar bahwa jangan lihat seseorang dari bagaimana dia meninggal, lihatlah bagaimana dia hidup. Karena firman mengatakan bahwa dikatakan di sana hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi nggak usah pusing dengan itu. Lakukan semuanya dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya seperti apa? Sudah pasti mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi pergeseran secara keimanan, secara mindset juga saya bilang sih banyak yang terjadi pada hari-hari ini. Makasih. Terima kasih Pak Bob, keren. Jelas ya pemirsa, saya nggak perlu tambahin lagi. Oke, Pastor Daniel. Iya, saya mau tambahkan satu hal. Di mana kan sekarang ini jemaat ini berselancar nih di media sosial semua. Wah, saya melihat sebuah tantangan besar buat kita para hamba-hamba Tuhan ya, kalau saya melihat, di mana hamba-hamba Tuhan harus menjadi seorang pembelajar. Di mana hamba-hamba Tuhan harus menjadi seorang yang terus mengupgrade diri, karena mau tidak mau jemaat ini akan menjadi jemaat yang kritis, akan banyak pertanyaan, akan mulai banyak pertanyaan, karena mereka terlalu mudah melihat media sosial,
Nah, di sini saya di pembahasan ini saya melihat iya di keadaan jemaat yang kritis, mau tidak mau hamba Tuhannya harus menjadi pembelajar, upgrade diri. Jadi bukan hanya teknologinya yang di-upgrade, tapi orangnya, karena isinya yang kita mau, firmannya, pastoralnya, ini yang kita mau tampilkan kepada mereka. Pak Daniel, sebelum Bapak lanjutkan, ini saya interupsi sebentar. Ini menarik pernyataan Pak Daniel tadi, bahwa ini kan dunia media ini kan terbuka ya, orang bisa dapat informasi semua dari internet, dan sangat terbuka sekali. Dia dapat berkunjung ke ibadah online siapa saja, dia dapat mendengar pengkhotbah pengajar siapa saja, yang baik yang sesat, semua bisa dia dengar, bisa dia punya akses, betul ya. Nah, ini tantangan tersendiri buat kita para hamba Tuhan, para pendeta, kalau kita nggak jadi seorang pembelajar. Ini perlu digarisbawahi oleh semua pemirsa, kita mesti jadi pembelajar. Ini penting sekali, karena kalau nggak, ini jemaat kita tuh semakin punya critical mind. Ya, betul. Jadi mereka bisa saja berpindah kepada si A, si B. Dan saya sempat ngomong sama Pastor Andi, dan beberapa teman saya bilang begini, gembala masa depan itu bukanlah gembala real di mimbar gereja loh sekarang. Gembala masa depan itu adalah para pengkhotbah atau orang-orang yang punya pengaruh media sosial yang disebut influencer. Mereka bisa influence, mempengaruhi lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube, ya, lewat media-media online seperti ini. Mereka lebih banyak didengar dan diikuti daripada pendeta mereka sendiri secara administrasi. Ini ancaman buat kita. Lanjutkan Pak Andi. Pak Daniel, sorry. Ya, jadi saya melihat dari sisi situnya, Pak Bram, bahwa kita sebagai hamba Tuhan harus menjadi seorang pembelajar, di mana jemaat menjadi jemaat yang kritis. Nah, lalu selanjutnya, pelayanan kita juga di dalam dunia digital saat ini, kan kita tahu ini pergeseran, mau tidak mau harus inovatif. Kalau saya tengok juga, kalau digital juga kalau tidak inovatif akan terjadi kebosanan juga, akan terjadi kebosanan yang luar biasa. Ya, harus ada inovatif. Nah, di mana kita harus terbuka lah, kita terbuka, cara berpikir kita harus terbuka. Dan kita mulai melihat anak-anak muda yang berpotensi untuk kita upgrade mereka, kita upgrade. Jadi saya melihat bukan kitanya terus yang tampil, tetapi mulai waktunya kita melahirkan generasi-generasi muda. Karena memang ini zamannya mereka, dunianya mereka. Jadi saya melihat pergeserannya di sana. Di pergeseran generasi itu pun harus kita perhatikan. Kita harus inovatif dalam pelayanan, kita harus menjadi seorang pembelajar. Dan kalau di kami, kalau bicara tentang digital, kami juga melihat untuk meringankan, menjangkau para jemaat di luar. Selain kami pakai streaming online seperti ini, kami juga melakukan radio, menggunakan radio. Karena tantangannya sekarang banyak juga, ya ini minta maaf, di mana juga jemaat bermasalah juga dengan data, kan begitu. Kalau pakai YouTube, mereka terlalu mahal, terlalu berat data mereka. Kita juga pikirkan itu juga ke sana. Akhirnya gereja berinovasi juga, bukan hanya lewat YouTube, lewat Facebook, tapi juga kita gunakan yang tidak ada bergambar dengan radio. Dan itu meringankan mereka. Dan juga kita sekarang menggunakan website. Dan website itu sekalipun kita sudah selesai ibadah, tapi mereka boleh tidak ikut ibadah secara on air. Nanti mereka boleh ikut ibadah setelah on air. Dan mereka itu datanya kecil sekali, datanya kecil. Dan itu kita pikirkan, jadi makanya mau tidak mau hamba Tuhan harus jadi pembelajar, harus inovatif. Saya rasa dari saya begitu, Pak Bram. Terima kasih Pastor Daniel, wow sangat jelas sekali. Oke, ke Brother Vincent, karena saya sering sebut beliau, panggil dia Pastor gara-gara terlalu banyak ketemu Pastor. Pak Vincent, berikan masukan-masukan Pak Vincent sebagai seorang pengusaha, seorang profesional, seorang pelayan di marketplace, masukan-masukannya buat para pemimpin gereja. Oh ya, ini terima menyikapi kasih banyak. Shifting ini, silakan. Ya, terima kasih banyak. Kita harus lihat keadaan ini sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena tujuan kita mau menjangkau seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh suku. Di waktu sebelumnya, sebelum saat ini,
semua media-media dikuasai oleh golongan tertentu yang kita tidak sanggup untuk masuk ke media tersebut. Sekarang karena anugerah Tuhan, media yang kita masuki ini, online ini sangat murah. Lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, ini sangat murah. Memang saya juga punya network yang cukup banyak dengan hamba Tuhan daerah yang pioneering. Dan saya encourage mereka, saya bilang ini kesempatan yang sangat murah dan dengan alat seadanya kita dapat melakukan online untuk menjangkau jiwa semakin banyak lagi. Tetapi kendalanya banyak jemaat mereka itu masih tidak punya telepon seperti yang tadi Pak Daniel sampaikan. Mereka dari kalangan yang sangat susah, tidak punya telepon, dan juga para hamba-hamba Tuhan ini perlu sekali ada pelatihan-pelatihan dari hamba-hamba Tuhan besar seperti Pak Bob, Pak Andi, yang lain ada di sini. Coba kita perhatikan, kita datakan, kita punya ribuan hamba-hamba Tuhan yang sangat-sangat minim fasilitas mereka, sumber daya mereka. Kita perlu bina mereka, karena kita harus jangkau dunia ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya dalam satu hal, saya sebagai pengusaha, sebagai jemaat, saya juga sedih dengan keadaan ini. Tapi saya tahu ini adalah sebuah opportunity untuk kita menangkan jiwa lebih banyak lagi. Karena penduduk dunia goncang. Di dalam kegoncangan itu adalah kesempatan. Karena saya juga seorang pengusaha, saya selalu melihat segala yang orang lain menganggap susah, saya selalu melihat dari kacamata opportunity-nya mana, kesempatannya mana. Jadi sebagai gereja, sebagai saya juga aktif penginjil, saya selalu melihat ini kesempatan emas yang saya belum pernah mengalami sebelum ini, yang sangat mudah. Dan dengan kita Zoom meeting, kita udah bisa buat persekutuan. Dengan Zoom meeting kita udah bisa buat training online. Jadi kita maksimalkan. Kita harus menangkan dunia bagi Yesus dan harus menangkan sekarang hari ini. Hari ini menangkan dunia. Terima kasih Pak Bram. Buat yang lain dulu. Brother Oscar, silakan beberapa masukannya untuk gereja. Ya, Pastor Bram, saya menganalisa dari sisi marketplace ya Pak, tentang shifting ini. Shifting ini kalau dalam dunia marketplace selalu ada dua sisi Pak. Sisi ancaman, threat, atau sisi opportunity atau peluang. Jadi ini bisa ancaman, bisa juga peluang. Karena saya lihat ada 3 shifting yang dilakukan, tetapi ini bisa jadi ancaman kalau tidak cermat melakukannya. Pertama, ibadah offline ke online. Banyak saya lihat gereja-gereja ini shiftingnya ibadah offline direkam, ditayangkan secara online. Jadi kontennya tetap seperti ibadah offline di panggung gedung gereja itu ditayangkan. Dan seperti Pak Bram tadi sampaikan, juga Pastor Daniel sampaikan, dunia online dunia yang sangat terbuka. Ancamannya apa? Ketika kita tampil, wah kok begini, itu dia bisa switching ke channel-channel lain. Dan kebetulan saya punya beberapa grup WA Pak Bram. Grup WA ini interdenominasi, mereka saling berkirim ibadah online-nya mereka masing-masing. Iya, betul. Itu. Nah, jadi ini bisa ancaman. Jadi persaingan nih. Iya. Jadi shifting pertama itu tidak hanya offline ke online, tidak hanya tapi kontennya harus dikemas. Konten seperti apa? Nah, tadi ada kata kunci yang menarik. Ini sebelum lanjutkan nih, tadi ada saya punya contoh. Ini kan saya punya konsep ibadah online saya itu sederhana sekali lah. Dibanding dengan teman-teman di Jakarta, gerejanya wow luar biasa kan. Jadi saya coba bandingkan tadi, kenapa ini gereja mewah sekali dan ibadah online-nya keren habis, semuanya keren habis secara profesional. Tapi views-nya jauh di bawah saya gitu loh. Yes. Ini fenomena apa gitu kan, bahwa kok sebuah gereja dengan ibadah online yang keren, semua yang lebih profesional daripada dibanding dengan yang saya lebih simple, sederhana, tapi kok yang lebih simple bisa menarik banyak viewers.
Ya, jadi gini Pak Bram, tadi berkaitan dengan konten, ada kata kunci penting yang disampaikan Pastor Daniel tentang engagement. Engagement. Engagement ini faktor kunci. Pak Bram tadi kan sudah menyampaikan bahwa gerejaku adalah keluargaku, lalu keluargaku adalah gerejaku. Nah, ini engagement, Pak. Jadi justru shifting konten maksud saya begini. Kalau kita tampil seperti show di TV begitu, itu belum tentu ada engagement-nya. Itu sebenarnya shifting jadi shifting yang kedua, Pak. Shifting yang kedua bukan offline ke online, tapi kontennya itu gereja jangan bersentral lagi kepada pendetanya, Pak. Nah, saya lihat ada beberapa ibadah online yang viewernya atau partisipannya banyak sekali. Kenapa? Karena dia sudah menampilkan carousel, menampilkan komsel, menampilkan sekolah minggu itu benar-benar anak-anak tampil di situ dari rumahnya mereka masing-masing. Jadi ini ada shifting yang kita perlu berdayakan hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja. Ini saatnya kita meresponi pengenapan firman Tuhan bahwa gereja dipanggil untuk membangun kerajaan imam. Karena selama ini gereja yang di panggung itu menciptakan jemaat tetap jadi jemaat puluhan tahun. Tapi ketika mereka diberdayakan, tadi Pastor Bob juga menyampaikan bahwa talenta-talenta terbaiknya dimunculkan, lalu anak muda diberi kesempatan, itulah. Jadi dari centralized menjadi decentralized, Pak. Jadi artinya ada kerajaan imam. Kerajaan imam inilah pola baru, pola akhir zaman yang harus shifting. Pemimpin gereja ketika kita hanya menjalankan ritual ibadah seperti siklus yang berulang, siklus berulang itu gini Pak, ibadah tahun baru, ibadah Paskah, ibadah kenaikan Natal, ulang begitu lagi, akhirnya jemaat itu ya itulah rutinitas siklus yang membuat jemaat jalan di tempat, tidak bertumbuh. Harusnya shifting jemaat jadi kerajaan imam. Karena itu pola tayangan online ini melibatkan semua. Kalau melibatkan semua, saya yakin engagement-nya bagus dan partisipannya 100%. Oke, terima kasih. Jadi ada kata kunci yang perlu kita perhatikan dari yang disampaikan oleh Brother Oscar mengenai engagement. Mari kita bangun bagaimana kita bisa punya keterikatan dan ketertarikan emosional, sehingga ini yang membuat mereka ini mau mengikuti ibadah online. Sebab terlalu banyak pilihan dan kita ini bersaing. Saya kira setelah ini juga banyak pendeta stres dan depresi oleh karena kalah dalam persaingan, karena gereja-gereja yang punya fasilitas dan yang punya sumber daya manusia ini mereka leading dan teman-teman yang nggak punya itu, punya fasilitas dan punya SDM, mereka nggak jadi penonton. Dan ini sampai berapa lama kondisinya ini ekses yang saya lihat bakal terjadi setelah ini gitu ya, dan sudah terjadi sebetulnya. Oke, Pak Markus, silakan Pak Markus bisa terhubung nih Pak Markus ya. Pak Markus, oke, Pak Markus bergerak di bidang media televisi selama ini Pak Markus. Apa rekomendasi yang Pak Markus berikan buat gereja-gereja ya, apa hubungannya dengan pergeseran yang sedang terjadi? Ya, memang saat ini kita melihat bahwa dari satu sisi mungkin gembala-gembala itu kan yang sudah biasa beribadah di gereja, lalu sekarang online gitu ya. Tapi beberapa hari yang lalu kan kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Salah satu kata-kata terakhir dari Tuhan adalah, pergilah kamu kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Markus 16 ya. Nah itu yang sudah terjadi saat ini. Ya memang seperti saya ikuti semua pembicaraan tadi, ada suka dukanya di mana ada jemaat-jemaat yang masih gaptek atau jemaat-jemaat yang tidak mengikuti online kita ya, dan mengikuti online dari gereja-gereja lain, dan juga saya juga gembala Pak, juga yang ruginya adalah
nggak ada kolektornya Pak ini ya. Gitu Udah ya, Pak. dua bulan Betul, ini ya, penurunan Pak. ya, Pak. Penurunan ya. Ya. Tapi puji Tuhan dari satu sisi perkataan Tuhan Yesus itu tergenapi. Pergilah kamu kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah saat-saat ini kita melihat dan harus tahu bahwa streaming kita ini, ibadah online kita ini bukan hanya dinonton oleh jemaat atau orang-orang Kristen. Ini sudah seluruh dunia bisa melihat Pak. Sampai orang-orang yang tidak percaya. Jadi positifnya itu juga Pak. Nah, kemudian saya mungkin agak lain sebab pelayanan saya di televisi. Nah, kami saat ini puji Tuhan sudah melayani di TV nasional dan lokal sebanyak 26 stasiun televisi. Dan nanti bulan depan kita masuk ke 27 TV, yaitu Pijar TV. Ini salah satu TV Kristen yang terbesar setelah Live Channel ya. Nah, jadi kami setiap hari ya 24 jam kami kabarkan Injil lewat televisi yang dapat dijangkau di Indonesia dan 22 negara di Asia. Oh, 22 negara ya? 22 negara Pak. Ya. Termasuk CCTV ya? Sisi Chinese TV ya? Ya, karena kami pakai satelit Cina Sat 10. Jadi jangkau Cina Pak ya. Dan ada khotbah-khotbah kami diterjemahkan di bahasa Mandarin Pak. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Bram nanti atur, Pak Bram sudah tayangkan di TV-TV kami. Di samping itu juga karena 270 juta penduduk di ribuan pulau ini sudah 270 juta Pak. Ya, 50-50. Jadi 60% masih di TV, 40-an% sudah di medsos Pak. Sudah di media sosial, di Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Dan setiap hari kami mengirim konten-konten ke media sosial selain TV. 90 juta Pak setiap hari. Wow. Jadi staf-staf kami ada 10 orang. Setiap orang mereka kirim ke beberapa link Facebook dan jumlahnya seluruh itu hampir 100 juta Pak. Jadi satelit, televisi dan juga dari media sosial. Luar biasa. Gitu hanya. Gitu Pak, kira-kira ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sudah dengarkan banyak sekali ide-ide, perspektif dari teman-teman semuanya. Nah, tinggal diolah nih sama pemirsa, ya. Yang pasti kita yang ada di ruang Zoom meeting ini juga masih banyak yang beradaptasi, masih banyak yang harus di-upgrade lagi, karena kita sendiri sebetulnya seperti tadi disinggung oleh Pastor Andi maupun Pastor Bob, Pastor Daniel ya, ini tidak terduga gitu kan, ya tidak terduga, walaupun sebetulnya hal online ini udah biasa dari sebelum COVID ini udah biasa, tetapi kita gereja belum seperti dicemeti begitu. Nah ini kayak cemeti, yang membuat kita harus berlari gitu kan. Jadi ya mau tidak mau kita harus mampu beradaptasi dengan semua ini, ya, upgrade knowledge dan skill, upgrade peralatan-peralatan yang diperlukan. Dan satu yang menarik juga dari Pak Vincent, beliau minta kepada teman-teman yang gerejanya sudah punya kekuatan SDM, uang dan fasilitas, tolonglah para pendeta yang sederhana, ya kan? Para pendeta sederhana yang nggak bisa ngikut memanfaatkan media online untuk melayani gerejanya. Nah ini perlu ditolong, perlu dilatih, perlu support begitu ya Pak Vincent ya?
ya tolong doakan. Agustus kami akan buka sekolah multimedia di Batu. Oke. Jadi bukan hanya untuk televisi, tapi ya multi kan banyak media. Baik, kita sampai pada akhir daripada Talkshow Kings malam hari ini, dan saya minta para narasumber untuk memberikan satu insight, masing-masing memberikan satu insight kepada para pemirsa. Oke, saya persilakan Pastor Andi lebih dulu, silakan. Oke, bagi saya, saya mau menggalakkan semua supaya kita terus persiapkan diri untuk mengadaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan saya sangat yakin bahwa di atas semua apa yang kita bincang tadi, diskusi tadi itu, kita terus mengandalkan Tuhan untuk memimpin, memberi hikmat di dalam penjangkauan jiwa inilah, apalagi dengan mengadaptasi dengan new normal ini. Kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita di dalam semua. So di dalam apapun, tetap percaya bahwa Yesus itu di atas semuanya. Amin. Amin. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Andi. Ya, kita lihat bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang menyadarkan kita. Jadi mari kita pandang pandemi ini bukan sekedar disruptor, tapi ini malah akselerator, sehingga setiap hamba Tuhan harus meningkatkan kualitasnya dalam segala hal, dalam ilmu pengetahuan teknologi, kemudian juga teologianya, sehingga jemaat yang memang butuh lebih tinggi lagi dilayani akan mendapatkan sesuatu yang lebih excellent lagi. Terima kasih. Oke, ada satu kata kunci dari Pak Bob yang perlu jadi catatan kita, yaitu akselerasi. Kita harus lihat ini sebagai satu percepatan. Pak Pastor Daniel? Iya. Saya hanya mau sampaikan bahwa keadaan boleh menghalangi kita untuk melangkah, tapi rencana Tuhan tidak dapat dihalangi oleh keadaan apapun. Lalu selanjutnya, biarlah kita menjadi manusia pembelajar di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, dan ini percepatan memang begitu luar biasa. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus, dialah yang menjadi guru yang paling up to date. Jangan andalkan pengalaman masa lalu kita, jangan andalkan hanya kekuatan kita, memang harus bergantung penuh dengan Roh Kudus. Karena dialah yang paling up to date, yang akan selalu mengajar dan membimbing kita. Kemampuan knowledge kita sangat-sangat terbatas. Karena perubahan ini begitu cepat, ibarat kita sedang naik apa nih? Lagi nunggang harimau sekarang, berhenti dimakan, terus cepat, mau tidak mau kita harus bawa dalam dengan Tuhan hari-hari ini. Tuhan akan bimbing kita, Roh Kudus akan ajar kita, ya, maka Dia akan berikan kita kekuatan demi kekuatan. Itu saja Pak Bram. Wow, keren Pastor Daniel, thank you. Tetap diingatkan Pastor Daniel, jadi manusia pembelajar. Ya, if you stop learning, you will stop growing. Oke, Pastor Markus. Ya, saya kira berangkat dari firman Tuhan, jadilah kamu garam dan terang. Ya, jadi ini kesempatan untuk memotivasi, mempersiapkan, mendorong jemaat-jemaat juga melayani Tuhan melalui media, multimedia. Yaitu di HP mereka, Pak, ya, misalnya di WA, Instagram dan sebagainya. Saya kira ini juga paling penting, ya, supaya semua jemaat itu bisa jadi saksi-saksi Tuhan, jadi garam dan terang, bukan cuma kita aja melalui streaming ibadah-ibadah, tapi ini perlu, ya, makanya saya tergerak untuk bangun sekolah multimedia ini. Salah satu untuk mempersiapkan jemaat-jemaat supaya mereka juga dapat melayani Tuhan lewat HP mereka. Ya. Masih banyak peminat, Pak. Soalnya ini sekarang gereja-gereja lagi perlu sekali. Iya, Tuhan, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Markus. Silakan Pak Oscar. Ya, Pak Bram. Insight yang saya ingin sampaikan, fokus kepada esensi gereja, fokus kepada esensi ibadah, dan fokus kepada spirit-led living, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus,
Karena hamba Tuhan nggak perlu tolong siapa-siapa, anak Tuhan nggak perlu tolong siapa-siapa, kecuali penolong utama kita, Roh Kudus, Parakletos. Kemarin kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, turunnya Roh Kudus. Yesus sendiri bilang adalah lebih baik kalau aku naik, karena penolong itu akan datang. Dialah kekuasaan dari tempat yang maha tinggi yang memberi support buat gerejanya. Itu aja, terima kasih. Yes, the last but not the least. Brother Vincent from Melbourne. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya tadi senang sekali Pak Oscar udah sampaikan untuk membangkitkan generasi imam-imam. Dan untuk hari ini semuanya online, semuanya terekam, semuanya disimpan di dalam data-data di mana itu ada berada. Kita tidak hanya dicatat di surga, tetapi di dalam semua media sudah mencatat apa yang kita lakukan. Kita mulai memberi tugas kepada semua jemaat-jemaat kita. Ya, di cloud juga dicatat. Jadi kita mulai rilis tugas kepada semua jemaat-jemaat jemaat kita, supaya kita empower mereka. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan yang punya kemampuan lebih dalam media sosial, bagikan kepada hamba-hamba yang susah, yang tidak mampu, karena prinsip Tuhan tidak pernah berubah. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi semua knowledge kita, semua talenta kita salurkan kepada jemaat-jemaat supaya kita buat mereka fight for us. Ya kan, kita sebagai senior, kita sebagai pastor, kita tidak usah takut karena urapannya mengalir dari atas ke bawah. Kita lepaskan saja, lepaskan tugas supaya generasi-generasi milenial ini mereka akan fight di dalam real arena dalam menghadapi ini orang-orang milenial dari kelompok yang lain supaya kita dapat menangkan dunia ini. Saya sudah tidak sabar lihat setiap lutut bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bangkit. Amin. Kita sampai pada penghujung daripada Talkshow Kings malam hari ini. Dengan apa yang dibagikan, kita senang memberikan pesan buat gereja. Wake up, bangun. Karena sebentar lagi kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Dan kita mesti menuntaskan amanat agung. Jiwa-jiwa sudah menanti siap untuk dituai. Siapakah yang akan diutus? Katakan saya siap untuk diutus. Saya siap untuk jadi penuai-penuainya. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita media sosial, media yang luar biasa sekali sudah disinggung oleh teman-teman semuanya. Mari kita manfaatkan semua ini dan kita tingkatkan knowledge skill kita menjadi manusia pembelajar. Kita manfaatkan momentum ini untuk membawa penuaian jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Haleluya.